Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga kepada Ketua DKM Masjid Jami Darul Rahman yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sesuai yang dipanjatkan oleh para imam kita, wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, kita telah disampaikan di bulan suci Ramadan. Lantas sesudah kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita mau ngapain, Bu ya? Ya, kita pada saat memasuki bulan suci Ramadan ini, dikatakan di dalamnya itu bulan penuh maghfirah, segala kebaikan yaitu dilipat gandakan, pintu rahmat dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diturunkannya Al-Qur'an di pada bulan suci Ramadan ini. Mari kita pergunakan di bulan yang mulia ini, kita terus meningkatkan ibadah-ibadah kita bertadarus Al-Qur'an, dan juga kita meningkatkan amaliyah-amaliyah kita selanjutnya. Sebagaimana saya katakan di dalam sabda Nabi, kam min sha'im laisa lahu siyamihi ilal ju'i wal atas. Jadi beberapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan hausnya saja dari puasa yang dia kerjakan. Tentunya ini sangat disayangkan sekali kalau kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus dari semenjak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, hanya lapar dan hausnya saja yang kita dapat. Jadi di sini saya akan menerangkan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita, yaitu 9 hal yang membatalkan puasa kita, yaitu diantaranya memasukkan sesuatu benda ke dalam 5 anggota tubuh kita, yaitu, Bu, dengerin baik-baik ya, Bu, yaitu yang pertama, memasukkan benda ke dalam mulut kita, ke lubang hidung kita, kedua lubang telinga kita, dan juga memasukkan ke kemaluan depan kita dan juga kemaluan belakang kita. Jadi akan saya tenangkan satu persatu. Yang membatalkan puasa kita yaitu memasukkan sesuatu benda ke dalam mulut kita, yang membatalkannya yaitu nelennya.
yaitu apa ya Bu? Nelennya. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu cuma di dalam mulutnya aja tidak membatalkan puasa. Ya, sebagai contoh, ya Bu, siang-siang kita lihat anak kita lagi makan es krim, kita masukkan ke dalam mulut kita. Itu batal nggak puasa kita? Bu, gimana? Batal nggak puasa kita? Tidak batal. Saya katakan sekali lagi, yang membatalkan puasa kita yaitu nelennya. Kita iseng makan permen, dimasukkan ke dalam mulut kita, itu tidak batal. Yang membatalkan yaitu nelennya. Kalau permen itu sampai ketelan itu batal. Tapi iya, masa iya sih kalau bulan puasa kita iseng amat kita masukkan es krim ke dalam mulut kita, itu nggak mungkin juga. Walaupun itu nggak membatalkan puasa kita, itu hukumnya makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nelan air ludah kita sendiri, gimana kira-kira Bu? Batal nggak puasa kita? Ini air ludah kita ada di dalam mulut kita, kita telan, batal nggak Bu? Nggak batal ya. Jadi air ludah terbagi menjadi 3 Bu ya. Betul, air ludah tidak membatalkan puasa kita. Air ludah yang masih murni yang pertama. Yang kedua yaitu air ludah kita sendiri, bukan air ludah orang lain. Dan yang ketiga, memang air ludah itu air ludah masih di dalam mulut kita. Ya, kalau air ludah yang bukan air ludah kita, istilahnya itu membatalkan puasa kita. Tapi nggak mungkin ya Bu, air ludah ada di meja kita masukkan ke dalam mulut, itu nggak mungkin. Yang membatalkan puasa kita yaitu ini hanya yang berumah tangga aja, yaitu tercampurnya ludah kita dengan ludah istri kita, itu dapat membatalkan puasa kita. Yaitu yang ludah disebut itu yang ludah tidak murni, yaitu ludah yang sudah tercampur dengan istri kita. Nah, terus ludah kita kumpulkan, kira-kira Bu ya, ludah kita kumpulkan ke suatu gelas, kita taruh nih di kulkas, enak nih kalau kita minum bulan puasa siang-siang hari, kira-kira batal nggak Bu puasa kita? Ludah yang sudah kita kumpulkan Bu, ditaruh di gelas, mohon maaf nih Bu ya, ini fikih ringkas. Mohon maaf kalau memang ini bukannya jorok, memang ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau air ludah yang kita kumpulkan di dalam gelas, terus kita minum lagi, batal nggak Bu? Kira-kira itu batal. Karena air ludah itu bukan air ludah yang ada di dalam mulut kita. Dan juga itu bukan ludah yang murni. Ibu. Dan yang keduanya yaitu memasukkan sesuatu benda ke lubang hidung kita. Yaitu contohnya kita kalau berwudu kita suka instinsak ya. Kita hirup air yang kita tempat berwudu itu, tapi jangan sampai ke dalam sini. Kalau kita sampai ke dalam sini, itu bisa membatalkan puasa kita. Kalau kita hidup itu suka ada rasa perih di hidung kita itu, nah itu yang bisa membatalkan puasa kita. Lalu yang ketiganya, kita memasukkan sesuatu ke telinga kita. Kalau kita cuma memasukkan kelingking aja ke dalam telinga kita ini tidak akan membatalkan puasa kita. Ya, karena tidak dalam. Cuma begini aja, kita korek-korek kuping kita ini tidak membatalkan puasa kita, kecuali kita korek dengan cotton buds atau bulu ayam, kita korek-korek gini, dikit sudah dalam, sudah enggak terjangkau oleh kelingking kita, nah itu dapat membatalkan puasa kita. Lalu selanjutnya
yang membatalkan puasa kita memasukkan sesuatu dari kemaluan depan kita. Mohon maaf Bu ya, sekali lagi Bapak-bapak mohon maaf karena ini fikih Islam. Contohnya ya, dari kalau seorang laki-laki, kalau kita teteskan dari kemaluan kita air di bagian kemaluan kita, ini sudah membatalkan puasa kita kalau seorang laki-laki. Dan apabila seorang laki-laki juga bersegama dengan istrinya, mohon maaf, pala kemaluannya sudah masuk ke wilayah perempuan, walaupun tidak mengeluarkan air mani, ini sudah membatalkan puasa kita. Itu kalau laki-laki. Dan kalau perempuan, ini bukan saja dari seorang laki-laki, benda yang dimasukkan, umpamanya sekecil benda obat keputihan dimasukkan ke kemaluan perempuan, ini bisa membatalkan puasanya juga. Ya hati-hati ibu-ibu ya, ini jangan sampai puasa kita tiba-tiba kita memasukkan sesuatu ke dalam bagian wilayah kita, ini dapat membatalkan puasa ibu-ibu ya. Memasukkan sesuatu ya, bukan memasukkan daripada kemaluan laki-laki, memasukkan sesuatu pun ini sudah dapat membatalkan puasa kita. Begitu juga ibu-ibu kalau habis buang air kecil ya, kan habis buang air kecil dia harus beristinja, dia harus membersihkan bagian kemaluannya. Gimana caranya membersihkan bagian kemaluannya? Ya ini kalau ibu-ibu mau tahu untuk membersihkan bagian kemaluannya itu melalui ibu jari. Melalui ibu jari sekuat apapun dia tidak apa-apa kalau kita sedang membersihkan kemaluan ibu-ibu dengan ibu jari. Kecuali kalau ibu bengkokkan begini, kalau sudah masuk dengan kelingking jari depan, nah itu sudah batal puasanya. Karena tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam wilayah perempuan kecuali dengan ibu jari. Kalau ibu gosok untuk membersihkan sehabis ibu buang air kecil, sekuat apapun kalau pakai ibu jari ini tidak apa-apa. Itu menurut fikih daripada Islam, fikih ahli sunnah wal jamaah daripada Imam Syafi'i. Dan selanjutnya begitu pula dengan kemaluan belakang. Kalau kita habis buang air besar, juga kita pakai ibu jari kita, sekuat apapun tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa kita, kecuali kita masukkan sesuatu lubang ke telunjuk kita atau kelingking kita, itu dapat batal puasa kita. Nah itu diantaranya memasukkan sesuatu benda ke dalam 5 anggota tubuh kita. Dan yang keduanya yaitu muntah. Muntah secara sengaja itu dapat batalkan puasa kita, kecuali muntah kita tidak sengaja Bu ya. Kita naik mobil mabuk nih muntah, nggak apa-apa Bu, nggak batal puasa kita. Atau ibu lagi hamil, kalau hamil biasanya suka muntah Bu ya, itu muntah tidak apa-apa juga ya. Kecuali kalau habis muntah itu kan keluar muntahannya dari perut kita melalui tenggorokan langsung ke mulut kita, itu menjadi najis. Bagaimana cara membersihkan najis yang ada di mulut kita? Ibu buang berkali-kali muntah dari kotoran ibu, ya, ibu buang berkali-kali, ini tidak akan bisa membersihkan daripada najis itu, kecuali begitu ibu muntah, ibu cari air. Karena najis itu bisa dibersihkan dengan air bersih. Ibu kumur-kumur, ibu buang kekumurannya, baru ibu bisa nelan lagi air, udah gak apa-apa. Tapi kalau selagi masih muntah, belum menemu air untuk berkumur, sedangkan di situ ludah kita masih bercampur dengan najis, ibu telan ludah, nah itu bisa membatalkan puasa ibu. Ya jelas ya Bu ya, itu bisa membatalkan puasa ibu, muntah.
Dan yang ketiganya yaitu bersenggama, Bu. Bersenggama walaupun tidak mengeluarkan air mani itu akan batalkan puasa kita. Walaupun cuman baru masuk kepalanya doang ke wilayah ibu-ibu terus diangkat tidak keluar ke apa-apa. Mohon maaf Bu ya. Bapak-bapak, itu sudah membatalkan puasa kita. Ya. Jadi bersenggama dengan tidak mengeluarkan air mani juga itu membatalkan puasa kita. Sekadang mengeluarkan air mani tapi tidak dengan bersenggama. Contohnya seperti onani. Nah, itu membatalkan puasa. Ya, ini anak-anak muda, mohon jangan ya. Ini kalau kita mengeluarkan sesaat sengaja mengeluarkan air mani di bulan suci Ramadan di siang hari, ini dapat membatalkan puasa kita. Kecuali kita enggak sengaja pada siang hari kita mimpi, ya begitu kita lihat, oh ini ada air nih, rasanya enak, itu enggak membatalkan puasa kita. Teruskan puasanya. Yang ketiga dan keempat yaitu bersenggama dengan tidak mengeluarkan air mani, dan yang keempatnya mengeluarkan air mani tidak dengan bersenggama. Ya, dan yang kelimanya yaitu haid, nifas keenamnya dan ketujuhnya yaitu melahirkan. Itu satu paket, haid, nifas dan melahirkan bagi seorang ibu-ibu. Apabila ibu-ibu berpuasa di siang hari, kemudian jam 5 sore udah mau buka puasa nih, lah keluar nih merah-merah. Nah, itu bisa membatalkan puasa kita. Begitu juga ibu pada saat hamil tua, ibu mengeluarkan atau melahirkan anak walaupun dengan bakal anak ya Bu, bakal anak yaitu keguguran. Tiba-tiba keluar bakal anak atau melahirkan pada saat kita puasa, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Jadi yang ke-6 ya, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8-nya yaitu hilang akal. Hilang akal terbagi 3, yaitu di sini gila. Gila hilang akal juga. Kita lagi puasa, tiba-tiba gila. Lagi ngobrol nih Bu, tiba-tiba gila. Nah itu pas puasa kita batal. Ada nggak orang lagi ngobrol kira-kira begitu, ngobrol gila, sebentar aja gilanya setengah jam, itu batal puasanya, hilang akal. Yang pertama gila, dan yang keduanya pingsan Bu. Kita lagi puasa, pingsan, dari habis sahur kita pingsan, sadar-sadar isya, puasanya batal nggak Bu? Pingsan Bu, dari habis sahur pingsan, sadar-sadar isya, kira-kira batal nggak puasanya? Iya, nggak batal puasanya. Itu kebalikan daripada gila. Kalau pingsan kita dari habis kita sahur, begitu isya kita sadar, itu nggak puasa, puasanya nggak batal. Batal puasanya. Tapi kalau kita pingsan nih Bu, pingsan tiba-tiba menjelang zuhur, kita sadar, begitu kita lihat matahari, pingsan lagi. Bangun-bangun isya, batal nggak puasanya? Tidak, karena kita sempat sadar. Kalau tadi kita batal, kali ini tidak. Karena kita sempat sadar pada saat siang, kita sadar sebentar, terus kita puasa lagi, bangun sadar-sadar kita isya, itu tidak membatalkan puasa kita. Yang selanjutnya yaitu ya tadi pingsan, pertama kita gila, kedua pingsan, ketiga tidur. Tidur merupakan hilang akal juga. Kita puasa tidur, dari habis dari habis sahur kita tidur, bangun-bangun isya juga. Puasanya batal nggak Bu? Tidurnya lama banget ini Bu, dari semenjak semenjak sahur kita tidur, buka-buka isya. Begitu isya kita buka, ini nggak batal puasanya. Ya ini kita bicara masalah bab puasa.
Lain dengan halnya sholat. Kalau sholat itu kan dia harus kodok, karena memang kalau kita tidur kan kita sudah enggak ada ingat lagi, merupakan hilang akal. Kecuali kita tidur, kita lihat gua mau tidur, tapi lihat gua nggak mau sholat, lah itu dosa. Tapi kalau kita tidur, bangun begitu bangun pas Isya itu tidak batal puasanya. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu murtad. Murtad kita tidak wajib puasa. Ya tiba-tiba kita tidak mengakui adanya Nabi Muhammad SAW, itu disebut dengan murtad, keluar dari Islam, atau tidak percaya dengan adanya Al-Quran, itu juga sudah murtad. Nah itu Bu, ya jadi uraian saya pada malam hari ini yaitu yang pertama, 9 hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 5 anggota tubuh kita, yaitu mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang kedua yaitu muntah. Yang ketiganya yaitu tadi bersenggama, tidak mengeluarkan air mani, dan juga mengeluarkan air mani dengan tidak bersenggama. Dan dilanjutkan seterusnya yaitu yang keempat, yang kelima haid, dan yang keenam nifas, ketujuh melahirkan, kedelapan lupa ingatan atau hilang akal, dan yang ke-9 yaitu murtad. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita agar yang belum tahu bisa tahu, dan yang sudah tahu agar lebih tahu lagi. Kalau memang anak-anak kita nanya, kita dapat menjawabnya, Ibu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.